Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast BBM Bincang-Bincang Muda. Tepuk tangannya. Kita kedatangan tamu yang paling khusus ini. Keren pokoknya dah. Beliau adalah Gus Romzi Ahmad sebagai asisten staf khusus Presiden Republik Indonesia dan tenaga ahli Kemandirian Pesantren Kementerian Agama RI. Paling banget ini Gus. Apa itu? Ini jabatannya. Luar biasa. Banget. Ini Gus, jadi kita di BBM Podcast ini akan ngebahas tentang belajar agama di medsos. Boleh nggak sih? Soalnya gini Gus, banyak generasi Z atau generasi milenial itu jarang banget kayak ngadirin pengajian, terus ngadirin kayak masjid taklim itu rata-rata kan orang tua Gus ya. Kayak kita sebagai generasi Z, abang generasi Z kan Z insyaallah. Nah kadang tuh kayak udahlah buka di TikTok aja udah ada pengajiannya, udah ada isi-isi konten pengajian. Itu gimana Gus tanggapan sampean Gus? Nggak ada masalah selama kita tahu kita belajar sama orang yang tepat. Jadi kalau standar informasi ini kan begini, kita tidak cukup hanya sekedar menerima informasi, tapi juga harus tahu informasi itu dapatnya dari mana. Nah, belajar di sosial media apapun itu, karena internet ini kan menyajikan knowledge sampai ke technical skills kan, dari pengetahuan sampai ke skill-skill teknis diajarkan di sosial media. Asal kita tahu siapa yang ngajarin, khususnya untuk kajian-kajian yang sifatnya akademis atau kajian-kajian yang sifatnya ideologis yang memang harus ada sumber gitu, harus bersanad ya. Kita kan harus tahu belajarnya dari siapa. Jadi kalau kita ibaratkan informasi di sosial media itu seperti museum, maka kita harus memastikan kurator informasinya itu kita tahu gitu. Kayak misalnya kalau kita datang ke sebuah pameran lukisan kan kita udah tahu nih siapa yang memilih lukisan itu untuk dipamerkan. Nah, kalau kita nyari info atau belajar agama di sosial media, kita juga harus tahu siapa yang melakukan kurasi atas pengetahuan itu. Mungkin gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Baik-baik belajar di mana aja boleh. Dan kalau agama itu kan sebenarnya bisa dipelajari di mana aja ya. Orang kecelakaan jadi tambah tambah beriman ya kan. Ingat, aduh, kecelakaan ini ngeri. Dikasih kesempatan hidup kedua sama Tuhan ya kan. Akhirnya jadi lebih spiritualis, lebih agamis. Itu kan dia belajar agama juga. Artinya bisa di mana aja. Tapi kalau yang kaitannya sama pengetahuan agama dalam hal ini misalnya kaitannya sama hukum, kaitannya sama fikih misalnya gitu ya. Itu sebaiknya memang ada guru dan ada yang kita tahu gitu. Informasi datangnya dari siapa dan siapa yang mengkurasi gitu. Gimana aja? Kalau kita nih dari generasi Z nih, Gus. Biasanya kalau ngelihat yang infonya misalnya mohon maaf ya ceramah Gus Baha atau ceramah siapa gitu kan agak ngebosenin Gus. Kita tuh serunya nih yang ngelihat cewek cakep gitu kan. Yang rame terus ada gitu tulisannya. Nah, tulisannya itu kan kadang ada misalnya sabda gitu ya. Cara nyari pahala sama suami gitu. Ada cewek cakep gitu kan. Nah, tapi kan itu belajar agama juga. Ya tadi ada orang yang jadi inget Tuhannya gara-gara kecelakaan. Ada yang mungkin ngelihat jadi inget sama Tuhannya gara-gara melihat keindahan kan. Misalnya konten-konten reels kan banyak orang traveling gitu ya. Traveling. Jadi inget misalnya lagi nunjukin air terjun yang gede banget gitu. Berarti yang Tuhan yang menciptakan lebih besar daripada ini atau lebih indah daripada ini gitu. Ya mungkin sama Kakak Azza juga kalau ngeliat cewek kan senang pasti terus tiba-tiba inget Tuhannya kan. Yang maha cantik, cantik aja gini, gimana yang maha cantik gitu. Tapi bayang nggak Gus kalau semisal belajar agama di medsos itu Gus? Soalnya kan kadang kan ya kita nggak tahu ya ini radikal atau nanti malah menjelek-jelekin segala macam. Itu gimana Gus? Ya ini normatif ya, tapi setiap hal itu kan pasti punya dua sisi lah, double edged sword gitu ya. Internet tuh kayak dua mata pedang yang ke depan mungkin bisa kita gunakan untuk mendapatkan manfaat, tapi di sisi lainnya mungkin bisa bawa masalah buat kita. Tapi hal itu bisa terjadi sama semuanya. Di internet juga sama, bisa jadi kita dapat pengetahuan yang nggak baik, tapi bisa jadi sangat mungkin juga kita dapat pengetahuan yang baik. Itu kan tinggal kontrol kita aja kan. Masalahnya kadang-kadang kita nggak bisa kontrol karena algoritma juga disesuaikan dengan orang-orang yang kita follow. Orang yang kalau seringnya nonton sih tentu saja kita bisa kontrol kan. Misalnya
kayak Aza tadi, kalau ada cewek buru-buru di skip kan. Astagfirullah. Tapi cewek lagi nih. Kalau apa namanya, kita bisa kita kontrol misalnya yang namanya pengetahuan itu kan harus dicari. Makanya di Islam ada istilahnya tolabul ilmi kan. Tolab itu kan sampai ke Cina. Tolab itu kan meminta atau mencari. Kalau meminta berarti kan kita minta sama orang. Tolong ajarin gue dong ini misalnya gitu ya. Kalau mencari itu kan berarti ya kita cari tahu dengan membaca atau dengan bertanya, itu kan mencari. Tapi sosial media itu kadang-kadang kita nggak minta, kita nggak cari, kita dapat informasinya. Nah, contohnya suaminya Lesti KDI siapa? Siapa sih itu? Rizky Bilar. Rizky Bilar. Pernah nggak kita nyari suami Lesti KDI? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Tapi ada di kepala kan? Member Blackpink, saya ini kan kiai ya, punya pesantren ya. Saya bisa hafal member Blackpink tuh. Lisa gitu ya. Lisa, Jennie kan. Padahal saya nggak pernah tuh cari informasi siapa aja member Blackpink. Tapi ya itu tadi, karena informasi yang nggak kekontrol jumlahnya, kemudian algoritma juga menyajikan informasi yang mungkin kita juga tidak cari, tapi datang begitu aja. Akhirnya memang prinsip-prinsip dasar tolabul ilmi yang artinya mencari atau meminta itu harus juga hadir di sosial media. Misalnya di sosial media kita punya rujukan. Ada ustadz, kiai atau ulama yang kita suka, terus kita DM misalnya, tolong jelasin soal ini dong, kita butuh informasi lebih soal ini. Misalnya gitu loh. Itu kan berarti meminta. Atau menggali. Kita cari informasinya. Misalnya kalau besok mau ada Idul Adha nih, kita kayaknya Idul Adha besok mau berkurban deh. Kita bisa cari pengetahuannya, misalnya tata cara berkurban atau usia kambing untuk berkurban gitu ya. Terus kita cari-cari dan sebagainya. Nanti kalau kita udah dapat kontennya, kita lihat siapa yang nulis, ini dia otoritatif nggak untuk bicara agama. Setelah udah tahu, kita jadikan sebagai pengetahuan. Nah itu kan bisa begitu. Yang penting jangan sampai tadi kita salah ambil website misalnya, atau kita ambil dibaca di website aja tapi nggak peduli siapa yang nulis. Nah itu yang nggak, yang penting Islami gitu. Yang penting Islami. Yang penting Islami udah. Padahal kan gampang banget ya kita bisa bikin berharap-hidayahnya.com misalnya gitu ya. Itu kan Islami banget. Tapi belum tentu orang yang membuat artikel di situ atau melakukan kurasi atas pengetahuan di dalamnya itu punya otoritas untuk bicara agama. Nah itu makanya kita harus kritisnya di situ. Balik lagi ke soal algoritma tadi. Sekali lagi pengetahuan kan tanpa kita cari kita dapat sendiri tuh informasinya. Kasusnya saya lah, kok Ustadz tahu nama-nama member Blackpink kan itu agak kontraproduktif kan sebenarnya. Tapi ya kita menghadapi itu, banyak informasi nggak penting yang akhirnya datang ke kepala kita, hadir begitu saja di algoritma, bisa jadi informasi keagamaan yang kemudian juga pop up muncul di konten-konten kita itu juga ternyata tidak sesuai misalnya sama ajaran kita yang tadi disebut misalnya agak sedikit radikal atau ultra konservatif misalnya, mengajak membenci dan sebagainya. Nah, itu kita harus benar-benar kritis dan melakukan validasi atas informasi yang datang gitu. Harus disaring dulu lah. Saring dulu. Jangan langsung ini Islami bagus banget nih. Follow. Disisir dulu kayak ngomongnya ini. Lanjut aja. Tapi kalau ngelihat kata menuntut tadi yang Gus bilang itu ya, berarti kalau misal kita belajar di sosmed dengan menuntut gitu, kita cari-cari pengajian, cari-cari ceramah gitu, sama kita datang ke majelis langsung, itu kira-kira sama gak itu pahalanya atau apanya gitu? Pahala belajarnya menurut saya sama, tapi pahala usahanya Tuhan kan menghitung berapa banyak langkah yang kita jalani kan. Kuota nih kan nggak ada artinya kan, apalagi kita pakai wifi gratis punya tetangga kan. Nyolong lagi. Komplit sudah itu. Usaha untuk belajarnya juga nggak sebesar itu. Tapi orang yang datang ke pengajian, datang ke majelisnya habaib misalnya untuk ngaji gitu ya, dia kan ongkos bensin, jalan kaki, waktu, usaha dan sebagainya. Ada nilai tersendiri yang pasti bakal dihitung juga oleh Allah. Wallahu a'lam ya, tapi ulama biasanya menghitungnya begitu. Artinya ada effort sendiri. Ada effort lebih. Ketemu teman, silaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal kepastian sanad. Kalau kita ketemu langsung sama gurunya, kita tahu bahwa gurunya sedang melakukan transfer pengetahuan secara langsung. Karena kan kalau pengetahuan agama kan begini, sederhananya
paling gampang ya, kita ngelihatnya Al-Quran deh. Misalnya Al-Quran ini kan Allah menyampaikannya kepada Jibril, Jibril kemudian menyampaikannya secara perlahan kepada Rasulullah gitu ya. Nabi kemudian menyampaikannya kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada para masyayikh, kepada salaf, sampai kedengaran ke telinga kita. Itu kan kita ketemu sama guru, kemudian ada yang talqin kita kan. Misalnya Alhamdulillah, terus kita ikutan Alhamdulillah gitu. Nah, itu kan berarti transfer pengetahuan itu dilakukan melalui pertemuan secara langsung, perjumpaan sosial, ya pasti itu punya value lebih lah daripada transfer begitu saja lewat sosial media. Kalau Allah mau mungkin dulu bisa juga. Misalnya teknologi internet sudah dihadirkan di masa Nabi Muhammad kan, mungkin hal itu dihindari untuk memastikan sebaran pengetahuan disebarkan dengan cara yang komprehensif dan secara langsung gitu. Tapi untuk sanad itu Gus, kita ini yang nggak pesantren Ya, ini nggak ngerti lah bingung Yang penting ini sanad mah tuh apa? Islam. Betul. Apa pokoknya ada guru pakai apa imamah gitu ya, jenggotnya gede, wah ini baru nih, ini baru syekh gitu. Pasti kita kan milih gitu. Kita juga kan nggak mungkin datang ke suatu masjid ada yang lagi ngajar kita nanya Ustadz sanadnya ke siapa gitu kan, nggak mungkin gitu juga. Nah itu di kolom komentar ya. Betul. Di sanad siapa nih? Itu kan nggak mungkin juga kan. Atau di kolom chat nih. Di kolom chat. Kata siapa tadi hukumnya begitu ya? Terima kasih sanad. Gus Ramzi yang punya sanad ditaruh di bionya, sanad saya ke ini sama iya, kan nggak mungkin iya. juga. Nah Betul, tips betul. dari Gus itu buat tahu kita gimana sih guru yang sanadnya nyambung ke Rasul atau gimana gitu. Ada sarannya? Di kitab Ta'limul Muta'alim tuh ada cerita tentang Imam Hanafi kalau mau memilih guru itu menunggu 2 bulan. Oh iya. Jadi 2 bulan itu ngecek dulu makannya halal apa enggak, ngecek lagi belajarnya dari mana, ngecek lagi selama 2 bulan sebelum kemudian memutuskan oke, beliau adalah guru kita. Kita baru dapat informasi sebentar kan, oh asik juga nih Ustadz nih, sesuai sama selera kita nih kan, langsung kita follow, kita jadikan rujukan utama. Itu jadi problem. Saya pernah di sebuah acara ya di Jakarta, waktu itu acaranya si Berkreasi Netizen Fair. Saya ketemu sama ratusan anak-anak SMA di Jakarta. Kemudian saya tanya, ada yang follow Ustadz Seleb nggak gitu kan? Terus ada yang satu angkat tangan kan, cewek itu kan. Oh ya maju ke depan, maju. Saya tanya, kenapa? Siapa yang di follow Ustadz ini misalnya, saya nggak usah sebutin namanya ya. Kenapa follow Ustadz itu gitu ya? Terus jawabannya adalah lesung pipitnya. Tampang nih, manis. Lesung pipitnya, itu videonya ada di YouTube. Apa namanya di acara itu. Lesung pipitnya. Terus saya mikir, lesung pipitnya berarti anak sekarang kadang-kadang memilih guru itu bukan karena kedalaman pengetahuan, ilmunya, tapi kedalaman lesung pipit. Semakin dalam, semakin menyenangkan belajar bersama dia kan. Gitu. Dipaku aja ini. Jadi itu tadi. Jadi kadang-kadang di sosial media karena kelebihannya itu kan visibilitas. Jadi semuanya tampak, jadi kita punya banyak pilihan. Kayak misalnya gini, kalau kita ke toko mau beli handphone, ada nggak handphone harganya 2 jutaan? Paling dikasih cuma 2 contoh atau 3 contoh lah gitu ya, Bu. Tapi kalau misalnya kita online, kita ketik HP 2 jutaan terbaik 2023. Banyak banget hadirnya. Nah, itu juga yang terjadi di sosial media. Kadang-kadang kita mau nyari guru, kita akan dikasih pilihan yang banyak banget. Mana yang paling otoritatif, kita nggak punya waktu untuk cari, atau kita nggak punya cukup bahan informasi gitu ya untuk mencari ustadz ini oke apa enggak gitu. Akhirnya kita melalaikan yang tadi imam tadi lakukan ya. Yang imam tadi kan 2 bulan dulu cari tahu untuk memastikan ini adalah guru yang tepat. Dia malah ambil aja nih lesung pipitnya dalam ini. Bagus lah, manis ya kan? Ganteng nih, bibirnya merah nih gitu. Tapi kalau misal ini Gus, kan tadi kan kalau di belajar sosmed kan harus hati-hati, harus sharing segala macam. Kalau semisal belajar agamanya di sosmed terus nanti jadi pemuda tersesat nggak Gus? Takutnya malah jadi pemuda tersesat kan? Iya. Kita sangat mungkin tersesat di ruang digital ya. Kadang-kadang saya juga mengalami hal itu. Misalnya kalau lagi ngajinya di handphone gitu ya, tiba-tiba muncul pop up ini kan, notifikasi kan. Sambil baca dulu notifikasinya kan, habis itu udah tersesat tuh, lupa kalau kita lagi ngaji kan, karena kita lanjut browsing sana sini gitu, atau lanjut melakukan sesuatu di smartphone gitu. Itu mungkin terjadi karena prinsip dasarnya teknologi smartphone dan teknologi digital hari ini itu kan multitasking. Kita banyak sekali proses yang berjalan pada satu waktu, baik
posisinya sebagai alat komunikasi atau kemudian sumber informasi atau ruang interaksi antar manusia aja gitu ya. Akhirnya banyak banget yang aktivitas yang terjadi nih di sosmed ini. Nah, potensi tersesatnya pasti bakal tinggi banget gitu. Karena kita nggak konsisten. Betul. Saya punya temen nggak pernah nonton konten lebih daripada 30 detik atau 1 menit. Karena konten yang ditonton kan reels saja yang bagaimana mau secara komprehensif memahami agama kalau yang kita tonton videonya 30 detik. Setidaknya kan kita harus bertahan nonton, misalnya sabar nonton video ini ya. Misalnya kalau video ini 30 menit, meskipun kita nggak ada yang dalam langsung kayak kalau gini dalam sih. Ya begitulah. Ada potensi tersesat, tapi besar juga potensi teknologi ini membawa kebermanfaatan buat banyak orang. Berarti boleh lah kalau belajar agama di sosmed, cuman alangkah lebih baiknya ya secara langsung bisa. Iya. Lebih baik lagi adalah secara langsung, mungkin kita ketemunya tadi ya, karena prinsip visibilitas sosial media, kita akhirnya ketemu sama content creator, ustadz yang content creator yang kita suka. Kita pelajari dulu sedikit-sedikit, kita udah suka, kita temuin. Jadi untuk memastikan bahwa kita udah dapat sanadnya. Saya juga sama. Kalau ketemu sama kiai yang pernah saya tontonin gitu ya, video-videonya, nggak perlu kiai. Contohnya Prof. Renat Kasali deh. Tentu saja bukan kiai ya, karena profesor di UI. Saya banyak baca bukunya soal disrupsi. Dia bikin serial buku disrupsi, kemudian saya nonton podcastnya juga. Saya bahkan sampai hafal endingnya selalu stay relevan gitu ya. Pada saat saya bertemu, kebetulan memoderatori beliau di salah satu acara, ya saya sampaikan, Prof saya izin, buku Prof saya baca, podcast Prof saya tonton, saya menyerap banyak sekali pengetahuan dari situ. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat gitu. Kata nyambung berarti ya. Nyambung. Kemudian kata Profnya, silakan disebarkan seluas-luasnya pengetahuan itu, karena pengetahuan itu juga saya dapat dari orang lain juga gitu kata dia. Nah kan begitu, bagaimana sanad ilmu berjalan nyambung terus. Punya guru nggak? Punya dong. Kalau saya dulu pesantrennya di ini Gus, di Jepara. Oh di Jepara. Di Balai Kambang. Itu Mbah Kiai Haji Ma'mun Abdul Hasid. Itu sanad saya itu ada. Jadi jelas. Jelas sanadnya ya. Jelas. Jadi saya agak mikir juga mukanya banyak ukirannya nih. Berarti saya boleh belajar ke Hikam ini biar sanadnya nyambung gitu. Nah Gus, untuk tadi kan Gus bilang ya kalau belajar di sosmed terus pas kita ketemu minta ijazahnya. Cuma kan kadang kita disinformasi nih ketika berarti Islam nih asalnya dari Arab, dari Mekah gitu kan. Nah, oke lah, kita jago bahasa Inggris gitu kan. Kita cari-cari tuh konten Ustadz luar ya. Ustadz luar. Nah, itu gimana, Gus? Itu lebih murni yang dari Arab atau dari Indonesia gitu? Quran diturunkan dengan bahasa Arab tentu saja. Kemudian diturunkan di Jazirah Arab juga kan. Rasulullah sendiri juga orang Arab. Artinya memang secara pengetahuan itu turunnya pertama kali di sana. Tapi kemudian kalau kita ngomong pengembangan atas pemahaman atau interpretasi terhadap Al-Quran, tentu saja sekarang sudah jauh lebih luas karena Al-Quran kan tidak kemudian hanya ada di Arab dan tidak bisa dibawa keluar. Anggaplah misalnya pada masa keemasan Islam di era Umar bin Abdul Aziz sudah bukan di Makkah dan di Madinah. Bahkan pada era sahabat juga sudah mulai dibawa ke Syam dan di beberapa wilayah lainnya. Artinya sebagai pengetahuan bisa jadi di luar Arab jauh lebih bisa flourishing lah, lebih tumbuh berkembang dengan baik sebagaimana yang lahir di Indonesia. Indonesia ini kan mendalami bahasa Arab juga jauh lebih dalam daripada orang Arab sendiri. Contoh paling konkret misalnya saat saya SMA di pondok itu tiba-tiba ada orang asli Mesir, jadi bapaknya dosen Al-Azhar di Kairo, kemudian anaknya itu SMA seumuran sama saya. Karena dosen Al-Azhar itu harus punya tugas mengajar di luar negeri, jadi anaknya itu juga dibawa untuk belajar juga untuk tinggal di Indonesia karena harus 2 tahun di Indonesia. Dosennya ini ngajar di IAIN Cirebon. Anaknya itu sekolah sama saya di Indonesia. Di Indonesia. Kemudian di kelas
bahasa Arab kita itu lebih pintar daripada perempuan ini, daripada orang asli Mesir ini. Untuk komunikasi tentu dia lebih baik karena kan itu bahasa aslinya. Tapi kalau misalnya maror tuh bi Fatimata, bi Fatimatu, bi Fatimati, dia nggak tahu. Nahu sorobnya nggak bisa. Nahu sorobnya nggak tahu. Dia nggak tahu qawaidul i'lal misalnya yang dulu kita udah pelajari di zaman Alia gitu. Nah, dia nggak tahu prinsip-prinsip. Artinya kalau kemudian untuk menjawab pertanyaan Mas Azza tadi ya, kalau kemudian pengetahuan keagamaan ternyata jauh lebih berkembang pada saat berada di luar Arab seperti yang ada di Indonesia dan sebagainya, yaitu fakta yang harus diterima juga. Jadi untuk kemudian berkiblat kepada Ka'bah itu sebuah kewajiban. Tapi kalau secara pengetahuan apakah kita harus berkiblat kepada Timur Tengah, tempat di mana pengetahuan itu berasal, menurut saya tidak melulu seperti itu. Begitu. Padahal buku-buku yang kita baca juga kan Imam Bukhari bukan orang Mekah Madinah ya, betul ya. Orang Bukhara gitu kan, orang Uzbekistan kalau sekarang di sana kan. Ini Gus, karena udah diperingatkan nih sama orang-orang belakang. 15 menit lagi. Iya. Tuh katanya tuh. Enggak kerasa ya udah. Iya, terasa ini obrolannya sangat hangat ini, luar biasa. Ini ilmunya dari langit ke-7 langsung jatuh ini. Sudah ada salatnya nih. Luar biasa. Kita nanti masuk surga di Lutfi Ramzi aja ya. Gus, amin. Kalau ingat-ingat Gus berdua Gus. Ini yang podcast nih Gusti Allah tolong angkat dia. Tergantung berapa yang nonton ini. Kalau banyak pahalanya jariah ya. Kalau yang nontonnya banyak, pahalanya semakin banyak. Amin, pahalanya banyak. Berarti kita minta closing statement nih buat anak muda kayak kita nih, milenial, generasi Gen Z dan generasi yang baru lahir, pelanggan BBM dimanapun berada nih Gus. Untuk teman-teman yang sedang menikmati belajar agama, kemudian belajarnya itu dimediasi oleh teknologi digital atau internet, saya sih ngasih pesan memastikan bahwa ya ada tokoh yang kita anggap otoritatif untuk melakukan kurasi terhadap pengetahuan itu. Jadi kita pilih dulu siapa tokohnya, kita pelajari dulu siapa, kita validasi dulu pengetahuan yang udah pernah diberikan misalnya gitu ya. Setelah kita sudah yakin, maka ya udah kita meyakini dan berdoa kepada Allah untuk menjadikan guru ini sebagai guru kita gitu, content creator keagamaan ini. Agama tentu saja tidak hanya pengetahuan, ada amal-amal baik, ada amal-amal sederhana juga misalnya. Itu bisa dipelajari dari siapa saja. Kadang-kadang kita dapat pelajaran agama dari konten bucin, ya. Kadang kita dapat belajar agama dari konten-konten sedih gitu kan. Kita dapat belajar agama dari konten-konten yang bahkan misalnya mengerikan, misalnya soal bullying, kekerasan seksual dan sebagainya. Kita jadi lebih memahami agama secara kontekstual melalui konten-konten tersebut. Artinya agama nggak cuma sekedar pengetahuan. Belajar agama boleh di mana saja, tapi kalau kaitannya dengan pengetahuan keagamaan, maka tetap kita harus mengetahui sumbernya dari mana, terpercaya atau tidak, lakukan validasi, kritis sedikit soal pengetahuan keagamaan, dan yang terakhir adalah memilih kurator yang tepat. Artinya tidak ada content creator yang membicarakan agama tanpa dasar. Pasti pakai dasar. Nah, kita yang harus memastikan content creator ini dasarnya dari mana, baru kita tentukan dia menjadi guru kita dalam belajar agama di ruang digital. Kira-kira itu. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Karena kita sudah di akhir sesi ini. Bukan akhir ayat ya. Bukan akhir ayat, sesi. Okay. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu lagi Gus di episode-episode lainnya. Terima kasih untuk pelanggan BBM, terima kasih untuk Gus Ramzi, terima kasih untuk Mas Azza. Kita duet lagi. Siap. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.